Semua mohon siap-siap, Muldoko CS akan dimenangkan MA. Pasukan Mas AHY bakal nangis di pojokan. Ya itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita harus taat hukum, ini negara hukum. Kalau dia mengajukan ke pengadilan, kan ada upaya hukum. Ada, kalau dia tun di petun, pengadilan tinggi, kasasi APK, kan begitu. Itu aturan hukum, hak, dan saya tidak mau campur, kami tergugat, kami jawab. Kalau ada, ini soal normal aja itu. Hingga Anda boleh tahu, kami boleh disebut sebagai kelompok garis lurus. Sebelah sana adalah kelompok dinasti. Kami ingin, atau dengan KLB ini, kami ingin membawa partai ini kembali kepada kiprahnya. Partai rakyat, partai terbuka, partai modern, religius, nasional religius, dan untuk semua orang, bukan milik satu golongan atau satu keluarga. Yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas, menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Sekali lagi, bukan partai dinasti oligarki yang mengarah pada tirani. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat, pejuang Partai Demokrat, secara khusus pengurus partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan organisasi sayap di seluruh Indonesia, dan sekaligus pemilik suara yang kami banggakan dan kami cintai. Ini makin lucu ya Demokrat ini memang. Yang saya ingin bahas sebenarnya adalah motifnya apa? Motifnya apa? Butuh pengakuan. Gitu loh. Ini baperan banget gitu loh. Ayo dong akui dong, bahwa saya juga berkontribusi buat Republik ini. Ayo dong akui dong, bahwa saya juga membangun. Bapak saya juga ikut membangun. Sekarang dia minta belain bapaknya, besoknya bapaknya pengen belain dia. Ini partai keluarga betul gitu loh. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai Partai Demokrat yang saat ini kepemimpinan sah berada di kubu Agus Harimurti Yudhoyono tidak akan tinggal diam jika peninjauan kembali kubu Muldoko CS ke Mahkamah Agung yang merupakan upaya terakhir pengambil alihan partai benar-benar dikabulkan. Bukannya tanpa alasan, menurut Denny, Muldoko yang saat ini merupakan kepala staf kepresidenan tak punya posisi kuat untuk mengklaim Partai Demokrat karena tak pernah jadi kader partai. Saat ini KSP Muldoko tiba-tiba mengaku sebagai ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat, jadi bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain, ujar Denny dalam rilisnya yang dibagikan di laman Integrity Law Firm, dikutip pada Jumat 4 Juni. Denny menilai, apabila upaya Muldoko CS dikabulkan MA, maka ada dampak lanjutan yang tak main-main untuk perpolitikan Indonesia di kemudian hari. Dikabulkannya upaya Muldoko menurut Denny akan menunjukkan bahwa kekuasaan bisa merebut partai-partai lainnya. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa. Jika modus Muldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam. Demikian juga pendukung baca pres yang dirugikan, ungkapnya. Karenanya, Denny belak-belakan meminta sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk turun tangan agar penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak terjadi. Menurut Denny, Megawati sudah terbukti merupakan orang yang memegang teguh prinsip demokrasi sehingga perlu ambil tindakan atas upaya-upaya yang mengarahkan pada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Saat ini, keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda, jelasnya. Saya lihat ibu paling tegas menolak presiden 3 periode. Lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Tambahnya, ternyata ada udang di balik batu. Ya itulah ungkapan yang pas untuk pakar hukum tata negara Denny Indrayana belak-belakan yang mengaku dirinya saat ini terdaftar sebagai bakal calon legislatif yang maju lewat partai politik pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Di Partai Demokrat, Denny Indrayana mengaku terdaftar sebagai bakal calon legislatif dengan nomor urut 1. Sekarang saya dalam proses daftar calon sementara, namun nomor saya
Namun nomor saya nomor urut 1, kata Denny Indrayana dilansir Senin, 5 Juli. Denny Indrayana baru-baru ini sukses menyedot perhatian masyarakat setelah dirinya mengklaim telah mendapat bocoran dari Mahkamah Konstitusi terkait putusan pemilu sistem proporsional tertutup. Gara-gara hal ini Denny sampai dilaporkan ke polisi karena dinilai telah membocorkan rahasia negara. Denny sendiri mengklaim pernyataannya soal pemilu tertutup yang bikin heboh itu sama sekali tak ada kaitannya dengan pencalonan dirinya. Dia mengaku tak masalah dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup. Jadi tidak ada urusan dengan sistem pemilu tertutup atau terbuka. Ini supaya publik tahu sekaligus membantah itu. Narasi lempar isu demi pencalekan, tuturnya. Lebih jauh, Denny Indrayana mengaku menjadi bakal caleg dari Partai Demokrat dengan daerah pemilihan 2, wilayah Kalimantan Selatan. Dia dicalonkan di sana karena popularitasnya cukup tinggi. Bagi saya tak ada kesulitan apakah tertutup atau terbuka. Saya cuma buktikan bahwa saya tetap mendorong agar tetap sistem pemilu terbuka. Karena saya berada di nomor 1, saya nggak ada urusan dengan itu, katanya. Denny Indrayana sendiri awalnya mengaku tak mau mengungkap bahwa ia adalah bakal caleg dari Demokrat. Ini awalnya dikesampingkan agar tak terjadi pembiasan atas isu yang hendak diangkatnya. Saya tak mengungkap itu agar tak terjadi bias. Tetapi kalau sekarang disampaikan, ya alhamdulillah justru mengungkapkan nawaitu saya. Karena bagi saya, kalaupun tertutup tak masalah. Kan saya nomor 1 juga, kata Denny. Sejauh ini, Denny Indrayana mengaku belum mendapat surat panggilan dari Barreskrim atas laporan terhadap dirinya. Dengan rasa tak khawatir, dia berharap agar polisi bisa bekerja secara profesional. Saya sih berharap yang saya tweet tidak jadi kenyataan. Kata Denny Indrayana yang ngaku sebagai bakal caleg dari Demokrat ini. Sementara mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat bukan karena faktor internal pengurus di tubuh partai berlambang bintang Mercy tersebut. Jika menegaskan kalau Muldoko itu tidak pernah tercatat sebagai kader Partai Demokrat, jadi tidak bisa mengklaim Demokrat sebagai partainya. Politikus Golkar itu mengatakan hal itu menanggapi proses hukum di Mahkamah Agung terkait gugatan yang diajukan kubu Muldoko yang mengajukan novum atas putusan pengadilan sebelumnya yang mengesahkan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Ada yang mengatakan soal Demokrat itu bukan masalah internal, Muldoko itu bukan anggota Demokrat. Kalau anggota dan pengurus berkelahi pernah, tapi Muldoko bukan anggota Demokrat, tidak pernah menjadi pengurus Demokrat, kata JK di acara Indonesia Lawyer Club.